Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Ambarwati dari SD Negeri 4 Merden, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Video ini saya buat sebagai pengimbasan dari BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Di BIMTEK ini ada 6 pelajaran yang nanti akan saya review satu persatu, baik dari segi materi, serta tujuan dan manfaatnya bagi kita sebagai peserta. Ayo simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Untuk pelajaran pertama yaitu resilience, tangguh dan teknologi, yang dipaparkan oleh Bapak Adi Respati. Pada pelajaran pertama ini kita mendapatkan 3 materi inti. Materi yang pertama yaitu pengertian resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Di mana tujuan dan manfaat mempelajari materi ini, kita diharapkan bisa mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang akan ditemui saat penerapan teknologi dalam pembelajaran. Materi yang kedua adalah kerangka SEMAR, yaitu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini yaitu kita diharapkan bisa mengetahui di tingkat apa kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan bisa meningkat ke level berikutnya. Materi yang ketiga adalah kaitan SEMAR dan resiliensi dengan teknologi, di mana tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini adalah kita diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang sudah kita pelajari untuk proses belajar agar lebih maksimal. Untuk pelajaran kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Pada pelajaran kali ini kita mendapatkan 2 materi inti dan masih dipaparkan oleh Bapak Adi Respati. Materi yang pertama adalah pengertian, komponen, dan cara pengaplikasian critical thinking. Tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini adalah kita diharapkan bisa mengaplikasikan metode critical thinking dan juga bisa mengajarkan critical thinking kepada siswa kita. Kemudian materi yang kedua adalah hubungan critical thinking dan teknologi, khususnya internet dan media sosial. Tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini adalah kita diharapkan bisa menyaring informasi dari internet, valid atau tidak menggunakan metode critical thinking. Untuk pelajaran ketiga yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Pada pelajaran 3, kita mempelajari 3 materi inti yang dipaparkan oleh Bapak Edward Suhadi. Pada materi yang pertama kita mempelajari tentang pengertian kemampuan bercerita dan teknik penceritaan yang baik. Di mana tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini, kita diharapkan bisa melatih kemampuan bercerita yang baik. Kemudian pada materi kedua, kita mempelajari tentang pengertian konten dan tahap membuat konten. Tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini adalah kita diharapkan bisa membuat konten pembelajaran yang baik. Pada materi ketiga, kita mempelajari bagaimana menerapkan teknik penceritaan dalam konten edukasi.
di mana tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini adalah kita diharapkan bisa mempraktekkan teknik penceritaan yang baik dalam membuat konten edukasi. Untuk pelajaran keempat, yaitu communication, komunikasi efektif, yang dipaparkan oleh Ibu Vena Anissa dan Ibu Vivit Kavi, di mana pada pelajaran keempat ini kita mempelajari dua materi inti. Materi yang pertama adalah pengertian, cara, dan tahapan komunikasi yang efektif. Tujuan dan manfaat kita mempelajari materi ini adalah kita diharapkan mempraktekkan cara berkomunikasi yang efektif ketika berkomunikasi dengan siswa maupun orang tua siswa. Kemudian materi yang kedua adalah hubungan komunikasi dan teknologi. Tujuan dan manfaat kita mempelajari hubungan komunikasi dan teknologi adalah kita diharapkan bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat dalam berkomunikasi yang efektif. Untuk pelajaran kelima, yaitu Empowered Teacher, penerapan kelas campuran, yang dipaparkan oleh Bapak Buki Setiawan. Pada materi ini kita mempelajari tentang pengertian, unsur, cara integrasi, dan alasan menerapkan pembelajaran campuran. Tujuan dan manfaatnya, kita diharapkan bisa menerapkan dan mengintegrasikan pembelajaran campuran yang tepat untuk mencapai merdeka belajar. Untuk pelajaran keenam, yaitu pelajaran terakhir, yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak, yang dipaparkan oleh Dr. Iwan Syahril PhD. Pada materi ini kita mempelajari tentang pengertian, model, dan pentingnya pembelajaran kolaboratif beserta dampaknya. Tujuan dan manfaatnya, kita diharapkan bisa menerapkan dan mempraktikkan model pembelajaran kolaboratif. Demikian review dari BIMTEK yang telah saya ikuti, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.